Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian online kita, yaitu pembacaan kitab Nawaqidul Islam. Dan insyaallah pada pertemuan pagi ini merupakan pertemuan terakhir dari majelis kita, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan langsung masuk kepada pembatal ke-10. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-ashir al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Wad-dalilu qawluhu ta'ala wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Inna minal mujrimina muntaqimun. Baik. Jadi di sini pembatal ke-10. Pembatal ke-10. Penulis bilang al-i'rad an dinillahi ta'ala, yaitu i'rad. I'rad itu artinya berpaling. Itu secara bahasa gitu tentunya dari bahasa Indonesia, kalau misalnya kita mau terjemahin al-i'rad itu sebenarnya dia itu adalah berpaling. Nah, adapun sejarah gambarannya itu adalah berpaling itu adalah ketika sudah disuguhkan tapi dia tidak mau gitu. Jadi udah disuguhin, kemudian dia malah dia sendiri yang nggak mau nyicip gitu. Mungkin itu yang gambarannya gitu ya. Gambarannya. Kalau dalam bahasa lainnya itu adalah cuek. Bahasa lainnya ya mungkin bahasa Indonesia yang non formalnya itu adalah cuek. Jadi dia cuek atau tidak peduli. Nah, ini mungkin yang lebih tepat gitu gambarannya. Soalnya kalau misalnya kita gambarkan dengan berpaling gitu, terkadang kita belum tentu bisa membayangkan gitu. Apa sih sebenarnya i'rad berpaling, maksudnya berpaling dari apa gitu. Akan tetapi kalau misalnya kita ungkapkan dengan orang yang cuek atau tidak peduli dengan agamanya, maka ini kita langsung kebayang, oh orang yang nggak peduli dengan agamanya. Lalu kenapa ini bisa dikatakan sebagai pembatal keislaman? Karena sebagaimana kita sudah selalu singgung gitu dalam setiap majelis kita bahwa Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid dan segala macamnya. Nah, artinya Islam tersebut ya kan, ketika definisi Islam definisi Islam nggak apa-apa lah kita tulis lagi, itu adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, ya kan. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan terikat atas syariat, ya kan, serta baroah, ya kan, baik dari kesyirikan maupun para pelakunya. Nah, ketika seseorang itu tidak peduli, maka bagaimana dia berserah diri? Ya kan? Bagaimana dia bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia nggak peduli? Gitu. Dengan tauhid, bagaimana dia bisa memahami tauhid sedangkan dia nggak peduli? Tunduk dan terikat, gitu. Bagaimana dia bisa tunduk dan terikat terhadap syariat sedangkan dia udah nggak peduli? Begitu juga dengan baroah. Bagaimana dia bisa berbaroah sedangkan dia sudah tidak peduli lagi dengan agamanya. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa al-i'rad
ketidakpedulian seseorang terhadap agama ini merupakan pembatal keislaman, karena dengan adanya al-i'rad atau dengan adanya ketidakpedulian, maka definisi Islam itu tidak mungkin tercapai. Nggak mungkin dia bisa berserah diri. Nggak mungkin dia bisa memahami at-tauhid. Mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu hak Allah Subhanahu wa taala yang khusus hanya untuknya, mana yang kalau misalnya diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan akbar gitu. Gimana caranya tunduk dan terikat? Apa itu syariat? Apakah harus dimuliakan? Boleh dimain-mainin apa enggak? Boleh diistihza apa enggak? Apa emang istihza? Gitu. Apa itu baroah? Bagaimana gambarannya? Maka yang seperti ini enggak mungkin dipahami oleh orang yang tidak peduli, cuek, atau dalam bahasa Arabnya mu'arid atau i'rad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa adanya al-i'rad itu bertentangan 180 derajat, bertentangan secara pokok bagaimana seseorang itu bisa memahami atau merealisasikan definisi Islam. Bismillah. Gitu. Nah, dari sini kita tentunya timbullah pertanyaan, Ustaz, apa setiap perkara agama itu harus kita peduliin? Gitu. Dalam artian ini perkara agama Islam kan luas gitu ya. Perkara agama Islam itu luas, nggak mungkin semua perintilan-perintilan yang sampai detil-detil sekalipun kita bisa peduli dengan hal tersebut, maka sulit gitu. Nah, maka di sini jawabannya bahwa i'rad gitu. I'rad yang atau cuek gitu ya, tidak peduli. Tidak peduli itu tergantung. Jadi ada tingkatannya. Yang pertama, dia tidak peduli terhadap ilmu yang fardu ain. Fardu ain. Nah, ini yang dimaksud, ini konteksnya di sini. Ketika pembatal 10 disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, maka ini adalah pembatal 10 atau i'rad, ketidakpedulian terhadap apa? Terhadap ilmu yang fardu ain. Nah, di antara ilmu yang fardu ain yang paling penting itu adalah yang ini nih. Berserah diri, ya kan, tauhid, masuknya di sini. Tunduk dan terikat. Ini kan semuanya masukkan di sini. Ini ilmu fardu ain semua. Bagaimana kita bisa berbaroah dari kesyirikan dan maupun para pelakunya. Ini ilmu yang fardu ain. Sehingga seseorang itu kalau sudah i'rad, ya kan, dia nggak mau, nggak peduli, ya kan, ada Al-Qur'an, dia nggak mau baca. Terjemahannya dia nggak mau baca. Ya kan? Ada radio tentang Islam, dia nggak pernah mau dengar. Diundang taklim, dia males. Suruh belajar agama, dia nggak mau. Pokoknya nggak peduli aja. Gitu. Dia nggak peduli lah apa itu, udahlah biasa-biasa aja kata mereka mungkin gitu ya. Udahlah biasa-biasa aja lah dalam beragama gitu. Nggak bisa. Kalau ilmu yang fardu ain, ini harus dipeduliin. Dan kalau misalnya dia nggak belajar dari sini, ya kan? Kalau misalnya dia nggak belajar, nah, di sini juga kita harus tahu gitu. Kalau misalnya nggak belajar kan berarti nggak tahu gitu ya. Tidak tahu. Kalau tidak tahu itu kan berarti jahil gitu ya. Ya kan? Tidak tahu itu berarti jahil. Hanya saja kalau dalam perkara ilmu yang fardu ain bahasanya itu bukan tidak tahu. Gitu. Ini salah gitu. Yang tidak tahu itu adalah seseorang yang memang secara natural dia memang tidak tahu. Nggak punya sarana maupun prasarananya. Tetapi ketika i'rad itu adalah sarana ada. Artinya Al-Quran tinggal dibaca, majelis tinggal datang, ya kan, siaran-siaran Islam banyak, YouTube ya Allah tinggal ketik, insya Allah dapat. Gitu. Dia mau belajar apa bisa, mau belajar tentang tauhid ada pelajarannya, ya kan, tentang tunduk dan terikat dalam syariat ada pelajarannya. Tentang baroah, apa itu kesyirikan, gitu. Gimana syirik dan Islam itu nggak bisa menjadi satu, ada pelajarannya. Artinya dia nggak bisa gitu bilang bahwa dia tidak memiliki sarana dan prasarananya. Dilihat dari dirinya sehat, alhamdulillah bisa mikir dan segala macam. Sehingga dalam ilmu yang fardu ain ini bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Nah, ini dua hal yang jauh berbeda. Kalau tidak mau tahu, cuek, nggak peduli, nah ini namanya i'rad. Gitu. Sehingga kalau misalnya
ada orang yang berbicara tentang i'rad kemudian digabungkan menjadi jahal, ini satu, salah konteks. Kemudian yang kedua itu nggak ada, ulama sepakat bahwa tidak ada yang namanya istilah uzur bil i'rad. Gitu. Nah sekarang ketika orang berbicara tentang misalnya uzur bil jahal, ini kan dia nggak tahu, nggak apa-apa, udah diuzur gitu. Selama dia belum tahu ya udah nggak apa-apa. Loh, dia itu nggak tahu atau nggak mau tahu? Kalau tidak mau tahu itu namanya i'rad. Gitu. Dan nggak ada di dalam Islam itu uzur bil i'rad. Gitu. Antum bilang uzur bil jahal, salah antum. Karena dia itu bukan jahil. Gitu. Dia itu bukan jahil. Gitu. Dia punya sarana dan prasarana untuk cari tahu. Tetapi dia sendiri yang tidak mau tahu. Kalau yang seperti ini udah bukan jahil lagi, tapi mu'rid, tapi i'rad. Gitu. Sehingga nggak ada itu. Makanya ketika orang bilang di sini nggak ada udzur bil jahal, karena yang sebenarnya memang nggak ada udzur bil jahal, karena yang berlaku itu adalah udzur bil i'rad. Sedangkan udzur bil i'rad itu nggak ada di dalam syariat Islam. Orang yang nggak peduli, nggak mau belajar tentang apa yang memang wajib atas dirinya sendiri, maka tidak diudzur berdasarkan kesepakatan para ulama. Gitu. Nggak diudzur, nggak mau tahu itu nggak diudzur. Dan ini merupakan kekufuran tersendiri. Enggak. Nah, kemudian ini yang paling penting nih, i'rad, nggak peduli dengan ilmu-ilmu yang memang fardu ain atas diri dia. Kemudian baru misalnya ilmu yang fardu kifayah. Ya kan, misalnya ada belajar ya kan usul fikih, mustalah hadits. Ya kan, misalnya ditanya, Ustaz, apa bedanya hadis musnad dengan hadis mu'allaq? Nggak tahu ana. Lah antum kok nggak belajar? Nggak deh, akhi, itu bukan ranah ana. Maka orang yang seperti ini i'rad nggak gitu kan? Dia mu'rid, dia nggak mau belajar. Dia nggak mau cari tahu apa sih hadis mu'allaq itu apa sih? Ya kan? Apa itu bedanya dengan hadis musnad gitu. Terus apakah ada lahir perbedaan hukum dari situ gitu. Nah, yang seperti ini ada orang yang nggak peduli. Emang gue pikirin musnad mu'allaq, ana nggak tahu dah wajib atau haram nih. Ya kan, halal apa haram itu aja. Gitu. Kalau hadisnya ini yang kayak gitu-gitu, istilah-istilahnya aneh nggak tahu. Ataupun istilah-istilah fikihnya. Ya kan, istilah-istilah fikih ini gimana nih? Kaidahnya kayak gimana? Kaidah usulnya seperti apa? Gitu. Ini dalilnya zahir atau gimana ini? Gitu. Ini tersirat, tersurat apa bagaimana? Nah, yang seperti ini jika dia memang tidak tahu, ya dari nama ilmunya saja udah jelas. Nama ilmunya itu fardu kifayah. Artinya ya cuma sebagian orang, kalau udah ada sebagian orang yang belajar, ya kan, yang mewakili, maka yang lain jatuh ke gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya. Artinya ya kalau nggak dipelajarin, ya selama masih ada ustadz-ustadz yang belajar dan mempelajari ilmu tersebut, ya orang awam ya nggak masalah dia nggak belajar. Maka yang seperti ini ya nggak masalah dia nggak mau belajar, nggak masalah dia cuek, gitu karena memang ilmunya fardu kifayah dan mungkin dia orang awam dan bukan ranahnya dia, gitu ya. Kemudian yang selain dari kedua ini ya mungkin masalah dunia dan segala macam. Maka yang seperti ini ya i'rad dari hal tersebut sama sekali nggak berpengaruh sama sekali. Sehingga yang namanya i'rad an dinillah yaitu ya yang dinillah itu cuma 1 dan 2 gitu kan. Ilmu yang fardu ain sama yang fardu kifayah sama yang nomor 3 ya mungkin ilmu yang sifatnya yang nggak fardu kifayah juga ya boleh tahu boleh enggak gitu. Kayak contoh misalnya ilmu yang nggak fardu kifayah misalnya masalah pendetilan dalam agama. Misalnya pendetilan dalam agama kayak contoh misalnya apa ya? Misalnya ya salah satu contoh yang sering diungkapkan oleh bukan sering tapi pernah diungkapkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin itu ketika misalnya nanti hari kiamat itu kan ditiup gitu sangkakala oleh Israfil. Maka pertanyaannya yang duluan wafat Israfil atau Jibril ya? Gitu. Walaupun hal ini dibahas oleh para ulama gitu. Tetapi ilmu tersebut artinya kalau kita nggak tahu nggak masalah. Ya kan? Nggak masalah gitu.
yang wafat duluan siapa nih? Israfil atau Jibril? Gitu. Wallahu alam, Ana juga nggak tahu ya. Siapa tuh yang kayak gitu? Siapa duluan tuh yang wafat? Apa yang masa Israfil, kalau Israfil duluan wafat, ya berarti ntar Jibril. Nah, ini masalah pendetilan yang super dalam di dalam agama. Artinya kalau kita nggak tahu, ya wajar-wajar aja. Gitu. Walaupun udah ada yang belajar gitu, ataupun nggak ada yang tahu jawabannya sama sekali, maka ini sama sekali ya alhamdulillah gitu. Nggak ada pengaruh dosanya seperti itu. Nah, sehingga permasalahan dalam i'rad an dinillah atau berpaling dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya konteksnya itu adalah ilmu yang fardu ain, dan definisi Islam ya kan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, tunduk dan terikat atas syariat, maupun baro'ah dari kesyirikan dan para pelakunya, ini semuanya tentang ilmu yang fardu ain. Enggak ada yang fardu kifayah di sini. Berserah diri, enggak ada yang fardu kifayah. Tauhid, jelas. Ini yang paling utama gitu untuk dipelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, tunduk dan terikat atas syariat. Ini wajib dipelajari oleh setiap orang. Dan berbaroah dari kesyirikan dan para pelakunya, ini juga wajib dipelajari oleh setiap muslim. Nah, kita baca sedikit saja sebagai pendukung bahwa i'rad itu adalah memang ketidakpedulian dalam agama, nggak mau tahu gitu ya. Nah, ini dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, qala hafizahullah, al-ashir wa huwa al-akhir, pembatal ke-10, dan ini merupakan yang terakhir yang dibahas dalam matan ini, al-i'rad an dinillah. Ya kan, i'rad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu adalah la yahtam biddin, enggak peduli sama agama. La yata'allam, gitu. Dia enggak mau cari tahu. Wala ta'lam, dia enggak mau, wala ta'allam la ya'mal. Walau ta'lam la ya'mal. Kalau misalnya dia ta'allam, dia belajar tapi enggak diamalin, gitu. Maka ini jelas gitu gambarannya, bahwa nggak peduli dalam agama Islam, nggak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dia itu cuek. Sebagaimana di sini kata Syekh Shalih Al Fauzan, gitu. La yahtam biddin, gitu. Dia nggak peduli dengan agama, dia nggak mau mempelajarinya, atau dia walau ta'alam wala ya'mal, gitu. Walaupun dia misalnya udah belajar sekalipun, tapi dia nggak peduli untuk mengamalkannya. Nah, ini juga termasuk di dalam i'rad. Pokoknya cuek deh. Gitu. Pokoknya cuek, nggak peduli, gitu. Nggak peduli, bisa nggak peduli untuk belajar, bisa juga nggak peduli udah belajar, nggak peduli untuk ngamalin. Maka yang seperti ini merupakan gambaran dari al-i'rad, gitu. Ini merupakan pembatal yang ke-10. Nah, kita akan masuk kepada yang berikutnya, yaitu tentang penutup dari kitab, dari matan. Ntar kita hapus dulu ya. Intinya permasalahan i'rad Ana kira cukup jelas bahwa kenapa ini dikatakan sebagai pembatal keislaman, karena untuk label muslim itu melekat dalam diri seseorang, dia itu ya harus peduli, gitu. Gimana seseorang kalau sudah tidak peduli gitu? Yang penting gue muslim berdasarkan KTP-nya aja gitu. Ya kan? Sedangkan dari dalam dirinya dia sendiri, dia nggak peduli sama agama, nggak mau tahu tentang Islam, nggak mau tahu tentang tauhid, gitu. Nah, yang seperti ini nggak bisa. Cari agama lain aja lah. Kalau agama Islam ada tuntutannya, kan gitu kan ya. Agama Islam ada tuntutannya. Kalau memang dia mengaku Islam, ya Islam itu ada tuntutannya. Bukan cuma sekedar label dalam KTP-nya, agama Islam gitu. Enggak, ini ada tuntutannya. Sebagaimana profesi aja ada tuntutannya. Antum profesinya apa? Apa iya di profesi antum nggak mau pelajarin, nggak peduli? Kan gitu kan? Antum profesinya apa? Dokter. Wah, kalau udah dokter otomatis udah belajar sekian tahun. Antum profesinya apa? Anu profesinya tukang bangunan. Tukang bangunan aja juga ngerti. Oh, ini semen kayak begini. Ngaduknya caranya kayak begini. Kalau ngecat kayak begini. Dia peduli dengan profesinya. Sedangkan antum itu siapa? Antum itu apa? Muslim. Terus nggak peduli dengan apa itu Islam. Nah, yang kayak begini nggak bisa
nggak terbayang bagi kita bagaimana label Muslim itu definisi keislaman tersebut bisa melekat pada seseorang sedangkan dia tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi gini, kembali untuk dalam pembatal ke-10 ini kita nggak boleh tergesa-gesa gitu. Kelihatannya orang nih nggak pernah hadir taklim. Terus kita bilang wah ini berarti i'rad nih, nggak pernah hadir taklim, i'rad pembatal ke-10, nggak bisa. Gitu. Pembatal ke-10 dari i'rad itu baru bisa kita lihat ketika ada pembatal-pembatal yang lain. Dan jadi i'rad itu dia mainnya halus gitu ya. Nah, ketika si i'rad ini udah terbukti dengan apa? Terbukti ternyata dia melakukan kesyirikan. Ya kan? Terbukti nih dia melakukan kesyirikan. Atau i'radnya itu terbukti dia nggak pernah ngamalin Islam sama sekali, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ya kan? Atau ya kan dia mengolok-olok syariat, ya kan? Terus dia nggak peduli dengan agama Islam, udahlah agama Islam sama agama yang lain sama aja, udah nggak usah pakai berpisah-pisah, ya kan? Itu kan bahasa orang awam ya, bahasa syariatnya itu nggak perlu lagi yang namanya baroah. Nah, kalau sudah terlihat yang seperti ini, baru kita bisa yakini bahwa ini orang tinggal di tengah-tengah kota Jakarta, Quran ada, siaran radio ada, dia sehat, sarana dan prasarana mencari tahu dia bisa, tetapi dia malah kayak begini. Wah, i'rad nih. Ini orang i'rad nih. Jadi dia kufurnya terkumpul gitu. I'rad duluan, setelah i'rad barulah kelihatan pembatal-pembatal yang lain, misalnya seperti syirik, istihza dan yang lain-lain. Sehingga kalau i'radnya doang, karena kan berpaling itu kan masalah hati gitu ya. Kita tahu nggak tahu gitu. Kita tahu atau enggak dia cuek sama agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan dari dalam hati. Sehingga kita susah untuk menilai hal tersebut. Tetapi kalau sudah kelihatan ada pembatal yang lain, kemudian dari situ baru kita bisa nilai. Wah, lo kok syirik sih? Kok berbuat syirik sih? Misalnya dia bilang, oh saya kan nggak tahu ini syirik. Nah itu i'rad tuh. Kaif antum nggak tahu ini syirik? Antum nggak mau tahu kali? Nggak pernah mau belajar kali? Iya emang ana males belajar sih masalah Islam. Nah itu i'rad bro. Nah ini yang kayak begini baru bisa kita nilai gitu ya. Baik, kita insya Allah masuk kepada khatimatul kitab. Di penutup kitab kata penulis rahimahullah taala wala farqa fi jami' hadhihi nawaqid. Itu. Maka enggak ada bedanya. Jadi penulis bilang penutup gitu ya. Penutup kitab bahwa wala farqa fi, tidak ada perbedaan di dalam fi jami'i hadhihi nawaqid, di dalam semua pembatal ke-10 ini. Tidak ada perbedaan di semua gitu. Tidak ada perbedaan, artinya semuanya sama. Gitu. Semuanya sama, bainal hazil ya kan? Wal jad, baik dia bercanda, baik dia serius, apalagi atau dia itu takut. Artinya ketika pembatal-pembatal tersebut dilakukan dengan cara bercanda, batal Islamnya. Nggak ada bedanya. Mau dia bercanda, apalagi serius, ini udah jelas. Ini juga batal Islamnya. Atau dia lakukan ketika ada rasa takut, nggak boleh. Kata siapa boleh membatalkan, mengorbankan akidah kita hanya karena takut? Nggak boleh. Jadi baik bercanda, serius ataupun takut, ya kan? Ini nggak ada bedanya. Maksudnya nggak ada bedanya, ya sama-sama membatalkan Islam. Yang Islam tadinya ada, kemudian karena batal jadinya yang nggak ada, gitu. Kemudian penulis mengecualikan satu hal. Illa al-mukroh, kecuali mukroh.
atau terpaksa. Terpaksa. Nah, terus kalau misal di sini nggak disebutin jahil, Ustaz. Kalau jahil gimana? Kita sebelum mukroh gitu ya, kita bahas dulu. Nah, ini yang disebutin nggak ada perbedaan dia bercanda, serius atau takut. Kalau jahil gimana, Ustaz? Gitu. Ini batal nggak Islamnya kalau perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan sedangkan dia jahil? Ya maka kembali lagi ke pembatal ke-10 gitu tadi kan. Ya tergantung jahilnya kenapa. Beneran tidak tahu. Maksudnya beneran tidak tahu itu adalah tidak memiliki sarana dan prasarana dalam mencari tahu. Ya kan? Dia tidak tahunya kenapa? Enggak memiliki sarana dan prasarana dalam mencari tahu. Ya kan, contohnya misalnya dia tinggal di pedalaman. Tinggal di pedalaman, enggak ada ustadz, ya kan, enggak ada Al-Qur'an. Ya kan, enggak pernah dengar yang namanya Nabi Muhammad. Sinyal enggak ada, internet enggak bisa. Nah, ini nggak punya sarana mencari tahu, atau misalnya baru masuk Islam. Ya kalau baru masuk Islam, sarana dan prasarana punya sih, cuma butuh waktu, ya kan? Cuma butuh waktu dalam apa? Dalam mempelajarinya. Gitu. Punya sih, alhamdulillah gitu kan. Sarana dan prasarana itu punya, cuma hanya saja butuh waktu. Nah ini si jahil yang pertama gitu. Jahil ya, kalau kenapa dalam penutup kitab ini jahil nggak disebutin, ya tergantung gitu kan, karena jahilnya itu karena apa dulu gitu. Karena apa dulu? Kalau beneran tidak tahu seperti yang di sini telah disebutkan, ya berarti dia nggak batal Islamnya, nggak batal Islamnya. Tapi kalau misalnya itu dia jahilnya, kenapa sih lu nggak tahu kalau ini syirik? Kok kamu nggak tahu sih kalau ini namanya istihza dan nggak boleh dimain-mainin dalam agama? Kok kamu nggak tahu sih kalau kita itu harus terikat sama syariat Islam? Kamu bisa nggak tahu kenapa? Oh, dia tidak mau tahu. Nggak mau tahu. Dalam artian apa? Sehat, ya kan? Masih waras. Sinyal ada, mau sinyal telepon, 3G, 4G, ya kan? Ada semua. Buka YouTube bisa, ya kan? WA bisa, ya kan? Bolak-balik diundang taklim, ya. Bolak-balik diundang taklim, ya kan? Al-Quran ada di Gramedia, ada, ya kan? Di rumahnya bukan mungkin ada, di rumahnya juga ada, rumah tetangganya ada, ya kan? Pernah dengar Nabi yang namanya Muhammad? Ya tahu lah bro, masa anak nggak tahu yang namanya Nabi ada yang namanya Muhammad? Tahu lah, tahu, ya kan? Nabi Muhammad SAW tahu nggak? Tahu. Nah, terus ente bagaimana? Udah tahu ada yang Nabi namanya Muhammad, itu Nabi ente atau bukan? Ya Nabi anak. Emang apa sih risalahnya, dia nyuruh ngapain? Gitu. Nyuruh ngapain? Ente kan orang Islam, masa nggak peduli? Risalahnya beliau itu disuruh ngapain? Gitu. Nggak tahu, cari tahu dong. Ente punya Al-Quran nggak di rumah? Ada sih, cuma kagak pernah baca. Lah, ente tahu nggak isi Al-Quran itu yang paling penting dari Al-Quran itu apa? Dia bilang, udah deh bro, nggak usah ribet-ribet. Gue nggak begitu terlalu ini sama agama. Oh, ente namanya nggak mau tahu nih. Dia jahil, nggak tahu karena tidak mau tahu. Kalau tidak mau tahu, ini namanya i'rad bro. Kalau i'rad itu tadi pembatal yang ke-10. Gitu. I'rad pembatal yang ke-10. Ya kalau pembatal yang ke-10 ya namanya pembatal. Gitu. Artinya batal Islamnya. Batal Islamnya bukan karena dia jahil, karena memang dia tidak mau tahu, baik dia dalam ketidakpeduliannya dia itu cuma bercanda ataupun dia serius ataupun takut, batal Islamnya. Yang dikecualikan itu cuma satu. Yang dikecualikan itu cuma satu. Artinya walaupun dia sudah tahu, walaupun dia kayak bagaimana, tapi kalau misalnya dia terpaksa, ya kan, terpaksa untuk melakukan, maka Islamnya itu nggak batal. Nah, al-ikrah
atau keterpaksaan di dalam syariat Islam itu pun juga memiliki konteks. Ya kan? Gimana kita bisa bilang bahwa kita itu terpaksa? Contoh misalnya diajak murtad, diajak murtad, nanti dikasih mie instan. Nah, ini nggak bisa dibilang terpaksa. Aduh Pak, saya lapar Pak hari ini Pak, saya maunya mie instan gitu. Ya udah deh nih mie instan gitu. Ini deh mie instan, tapi kamu murtad ya. Gitu. Ya udah deh saya murtad waliyadzubillah. Maka yang seperti ini nggak bisa dibilang terpaksa. Ya kan, atau misalnya diancam gitu kan. Kamu kalau tidak murtad nanti saya gebukin. Ya kan? Kamu kalau tidak mau murtad nanti saya gebukin. Gitu. Ya kita lihat dulu digebukin pakai apa nih Pak? Ya enggak, saya gebukin aja pakai tangan, ketonjok lo gitu kan, misalnya kayak gitu. Lu kalau mau tonjok gue tonjok deh, gue nggak bakal murtad kalau cuma ditonjok doang. Gitu. Nah, walaupun dia saat itu melakukannya itu dia takut, ya kan? Atau dia bilang, wah saya terpaksa Pak, kalau saya nggak murtad nanti saya digebukin. Maka ini nggak masuk dalam terpaksa. Tidak termasuk dalam terpaksa, nggak masuk nih. Nah, yang terpaksa itu adalah ketika ada ancaman yang real, ya kalau bahasa ininya yang real gitu. Artinya ancamannya nih nyata, dan kemungkinan terrealisasikannya itu besar, real. Ini ancaman benar-benar real. Ancaman yang real dalam apa? Dalam hilang nyawanya. Makanya kalau cuma digebukin sih ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dibunuh, nah ini lain soal nih. Ini hilang nyawa nih. Atau hilang harta 100% gitu. Atau ya maksudnya 100% dalam jumlah yang banyak. Ya, cuman yang banyak lagi nanti kan banyaknya itu berapa gitu ya. Ya makanya tadi ya udahlah kita tulis saja misalnya yang mendekati kira-kira 100% lah. Ketika ada ancaman yang real, yang memang hilang nyawanya atau hilang hartanya, yang hampir semua gitu, 100%, maka di sini baru bisa dibilang terpaksa. Di sini baru bisa dibilang terpaksa. Contoh, misalnya sekarang kita ganti gitu ya, kita ganti bahwa yang seperti ini kita ganti misalnya kamu kalau tidak menista Nabi, nanti kami bunuh. Kamu kalau tidak menista Nabi, nanti kami bunuh. Ya kan? Nah, ini beneran dia tahu nih. Wah, ini orang nih. Kalau udah ngancem bakal ngebunuh orang, dia bener serius nih. Pernah teman aneh dibunuh sama dia. Dan terbukti nih orang emang tukang bunuh orang. Gitu, nggak ragu dia. Nggak ragu, maka yang seperti ini ya kan kalau tidak menista Nabi nanti dibunuh, maka ini keadaannya itu terpaksa. Tentu saja terpaksa ini dengan syarat wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya itu harus ada rasa nggak suka ketika melakukan tersebut. Artinya tetap dalam keadaan iman gitu. Jadi terpaksanya itu ketika cuma melakukan tetapi hatinya tetap dalam keadaan iman dan rasa nyesel ketika melakukan, ini juga tetap harus ada. Tapi kalau misalnya udah terpaksa dan hatinya udah ridho, iya emang aneh dari dulu pengen nista nih agama, ya kebetulan deh yang kayak gini tetap batal Islamnya. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke konteks gitu. Ketika di sini memang ancamannya itu real, nanti kami bunuh, maka ini adalah terpaksa. Dan yang seperti ini pernah kejadian kepada siapa? Kepada sahabat Nabi yang mulia, yaitu Ammar bin Yasir. Bahwa Ammar satu hari kegep gitu sama musyrikin Mekah gitu kan, ketangkep sama musyrikin Mekah, ya kan, digebukin. Ya kalau cuma digebukin si Ammar masih kuat gitu kan.
radhiyallahu taala anhu. Sampai datanglah dari mereka yang bilang, kamu kalau nggak mau menista Nabi Muhammad SAW, kelar hidup kamu nih. Saya bunuh sekarang. Maka saat itu Ammar bin Yasir pun menista Nabi SAW. Kemudian setelah menista Nabi SAW, si Ammar dilepas. Maka yang pertama kali dia lakukan itu langsung datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, minta maaf banget. Tadi saya disiksa sampai mau dibunuh sama ini musyrikin Mekah gitu. Tapi boleh dilepas, bakalan dilepas kalau misalnya saya menista kamu ya Rasul. Akhirnya ya udah terucap dari lisan saya bahwa saya memang ya menista kamu saat itu. Pokoknya kamu saya nista saat itu ya Rasul. Gimana nih, saya ini masih muslim apa enggak? Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, yaitu dalam surat An-Nahl 106. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Gitu. Orang-orang yang memang berbuat kekufuran setelah yang tadinya beriman, ya kafir. Gitu, murtad dari Islam. Kecuali illa man ukriha, kecuali yang dipaksa, terpaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya masih tegar di atas keimanan. Sehingga kita harus tahu ya bahwa yang diudur, yang terpaksa, kalau cuma takut doang enggak. Takut Ustaz, takut saya ntar digebukin sama massa. Aduh takut Ustaz, ntar saya diginin. Takut, ini nggak boleh. Gitu. Nggak boleh melakukan pembatal kalau cuma takut doang. Tapi kalau udah takut kehilangan nyawa, ya kan nanti bakalan dibunuh, ya bakalan dibunuh gitu ya. Dan kita tahu nih orang emang bunuh orang ini orang yang ngancam kita itu. Real nih ancamannya. Atau kehilangan harta 100%. Ya kan udah ngumpulin misalnya 500 juta. Ya kan kata orang zalim ini, kamu mau menista Nabi SAW apa enggak? Kalau kamu enggak nista, saya gasak ini semua rumahnya. Semuanya 100%. Gitu, bukan cuma setengah ya. Kalau cuma setengah enggak boleh. Enggak masuk gitu dalam terpaksa. Tapi kalau misalnya udah 100% mendekati 100%, mulai dari nol lagi, maka ulama bilang ini masuk dalam konteks terpaksa. Nah, pembahasan berikutnya dari konteks terpaksa itu adalah, taib, ini memang terpaksa, Ustaz. Tapi kalau misalnya kita terpaksa tetapi tetap tidak mau melakukan gimana, Ustaz? Maka tentunya ini afdhal. Maka ini tentunya ini afdhal. Sebagaimana kisah sahabat Nabi SAW yang ketangkep sama musuh Romawi, kemudian direbus hidup-hidup. Kan zaman dulu kan memang siksaannya begitu ya. Ada yang direbus hidup-hidup, ada yang dimasukin ke lambung sapi, terus sapinya itu dipanggang sehingga dia dalam sapinya itu juga ikut terpanggang. Nah, ini sahabat Nabi SAW ketangkep, kemudian direbus. Kalau nggak salah nama sahabatnya itu Abu Ayyub Al-Ansari, Ana lupa. Tapi seingat Ana kayak gitu, tapi mungkin salah. Nanti bisa dicek lagi. Tangkap, dia mau direbus nih sama musuh-musuh Allah ini. Ya kan, antum kalau misalnya nggak mau murtad, saya rebus hidup-hidup. Ternyata direbus hidup-hidup, nggak mati dia. Radhiyallahu ta'ala, nggak mati. Ya, maka yang seperti ini tentu lebih afdal. Pokoknya saya nggak mau deh, nggak mau melakukan pembatal, mati sekalian. Maka yang seperti ini lebih afdal. Tetapi kalau misalnya melakukan sekalipun, itu pun udah dapat udzur dari Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya kan, walaupun terpaksa tetapi hatinya tetap teguh di atas keimanan. Tinggal permasalahannya apakah pembatal yang mukroh, yang terpaksa ini berlaku untuk semua pembatal
maka para ulama berselisih pendapat. Dalam artian ulama setuju. Ulama setuju bahwa terpaksa atau mukroh, ya kan, orang yang terpaksa itu mendapatkan udzur jika pembatal Islamnya itu adalah pembatal via lisan. Jadi kalau misalnya pembatalnya itu adalah lisan, ya kayak menista Nabi SAW, ini kan lisan ya kan? Ini lisan, gitu. Ya menista agama ini lisan. Sedangkan ulama berbeda pendapat jika, ya kan, khilaf, jika pembatalnya itu adalah amalan. Pembatalnya itu adalah amalan. Kalau pembatalnya itu adalah harus sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau misalnya kayak zaman pahlawan Islam kita dulu gitu, misalnya pahlawan kemerdekaan gitu kan, disuruh ruku untuk matahari ya sama penjajah Jepang gitu kan, maka ini pembatalnya amalan nih, pembatalnya amalan. Nah kalau pembatalnya itu amalan, mati sekalian, mati sekalian deh. Kalau lisan oke. Tapi kalau udah amalan, maka ulama berbeda pendapat. Dalam artian mau terpaksa atau nggak terpaksa, kalau udah amalan, ada ulama yang bilang ini nggak boleh. Ya mati sekalian. Tapi ada juga ulama yang bilang bahwa ya ini kan masuk dalam ranah terpaksa, ya udah, masih masuk dalam konteks mendapatkan udzur. Artinya ketika pembatalnya itu adalah amalan, misalnya ruku pada selain Allah, sujud kepada selain Allah, menyembelih, ya kan, sembelihan, maka yang seperti ini lebih berat dibandingkan lisan, walaupun sama-sama pembatal keislaman. Hanya saja kalau lisan, ulama setuju bahwa memang ini mendapatkan udzur. Adapun kalau misalnya amalan anggota badan gitu, kayak tadi ruku, sujud ataupun yang semacamnya, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang kalau misalnya terpaksa ya udah nggak apa-apa, tapi ingat ada juga yang bilang bahwa kalau misalnya ente lakuin, ente juga tetap murtad dan terpaksa, ini nggak mendapatkan udzur karena itu hanya berlaku pada lisan saja. Artinya akidah kita ini mahal ya ikhwan, gitu, nggak murah gitu. Kalau memang harus ditebus dengan nyawa, kita tebus dengan nyawa, kan gitu ya. Sehingga nggak sembarangan gitu akidah itu dikorbankan. Sehingga para ulama itu betul-betul hati-hati dalam permasalahan ini. Sehingga yang kayak begini ya kita cuma bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga akidah kita, dan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga, mudah-mudahan jangan ada yang kejadian-kejadian yang memang pertimbangannya itu berat yang seperti ini, yang masuk dalam ranah mukroh, ranah ikroh. Maka yang seperti ini kita berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai deh datang, karena kita nggak tahu kuat apa enggak. Kalau sekarang sih iya bilang, wah akidah mahal, siap mengorbankan nyawa. Iya sekarang. Kalau entar tiba-tiba ancamannya datang, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Apakah kita kuat apa enggak? Yang seperti ini kita mendingan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, udah deh mendingan gue gak dapet, ya Allah jangan sampai kedapatan deh yang kayak begitu. Itu saya nggak tahu gitu. Mudah-mudahan tetap nasallallahu alaihi wasallam yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah terus memelihara kita, jangan sampai ditempatkan dalam posisi sulit, karena kalau posisinya udah sulit kita nggak tahu iman kita kuat apa enggak. Ala kulli hal, kembali ke matan, tinggal dikit lagi. Jadi nggak ada perbedaan gitu bainal hazil wal jad wal khaif illa al mukrah. Mau dia bercanda, serius, takut, yang mendapat pengecualian itu cuma yang terpaksa. Wa kulluha min a'dhami ma yakunu khataran. Dan dari 1 sampai yang ke-10 ini merupakan bahaya yang paling besar yang disebutkan oleh penulis di sini. Jadi dari sekian banyak pembatal keislaman, yang 1 sampai 10 disebutkan penulis dalam Nawaqidul Islam, maka ini merupakan pembatal keislaman yang biasanya itu orang-orang terjatuh di dalamnya. Makanya selanjutnya kata penulis, wa aktsari ma yakunu wuqu'an.
Dan yang paling banyak orang terjatuh dalam pembatal keislaman yaitu pembatal antara 1 sampai 10. Ya kalau nggak syirik, ya kan? Kalau nggak syirik berarti istihza. Syiriknya itu biasanya juga memberikan sembelihan. Kalau misalnya nggak istihza, ya dia bilang syariat ini nggak berlaku buat seluruh orang, ya kan? Atau enggak dia bilang agama ini semuanya sama, mau Islam, mau yang berbuat syirik, mau yang ini udahlah, nggak perlu repot-repot, gitu. Yang dia berbuat syirik sama yang nggak berbuat syirik masih satu lingkaran. Nah ini pembatal, pokoknya pembatal 1 sampai 10 ini adalah yang paling banyak kejadian. Sebagaimana di sini disinggung oleh penulis rahimahullah taala. Fayanbaghi lil muslim ayyahdharuha wa yakhafa minha ala nafsih. Maka hendaklah setiap muslim perhatian gitu, peduli, hati-hati dari yang 1 sampai 10, jangan sampai ada yang kejadian sama kita nih. Waliyadzubillah, dari 1 sampai 10. Na'udzubillahi min mujibati ghadabih wa alimi iqabih. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, di sini kita baca sedikit saja tentang permasalahan hal ini, penutup ini, ya kan? Terutama di permasalahan biasanya penutup ini adalah dipakai oleh para ulama kita untuk menjelaskan tentang kekeliruan murjiah atau sekte murjiah. Nah, di sini insya Allah kita hapus dulu ya. Yang jahil sengaja anak nggak hapus karena berkaitan gitu. Taib. Nah, di sini kita akan baca sedikit saja perkataan kalam atau dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Maka beliau berkata, qala hafizahullah taala, la farqa fi hadhihi an-nawaqid al-'asharah. Jadi pembatal 1 sampai 10 ini enggak ada bedanya. Bainal jad, baik bagi yang serius, alladhi yaqsud ma yaqulu aw yaf'al, yang memang memaksudkan apa yang dia buat gitu, serius gitu ya, sungguh-sungguh. Wal hazil wa huwa alladhi la yaqsud. Wal hazil itu yang bercanda, enggak memaksudkan. Enggak memaksukan. Wa inna ma yaf'al hadza min babil mazh wal la'ab, atau dia ya cuma sekedar main-main biar orang ketawa gitu, biar orang ketawa. Wa fi hadza, dan di dalam penutup kitab ini raddun ala haula'il murji'ah. Ini merupakan bantahan kepada siapa? Kepada sekte murji'ah. Alladzina yaqulun, yang mereka bilang la yukaffir hatta ya'taqid biqalbihi. Nah, jadi ucapan murji'ah itu ini. Ucapan murji'ah itu adalah la yukaffir atau la yukaffar hatta ya'taqida biqalbihi. Jadi tidak dikafirkan sampai orang tersebut meyakini. Nah, biasanya orang murji'ah itu mereka juga setuju gitu. Jadi dia nggak ngaku gitu. Nggak boleh dikafirin sampai meyakini. Ah, itu murji'ah tuh. Gitu. Memang nggak boleh sampai meyakini gitu. Jadi mereka pun nggak menggunakan frase ini. Gitu. Hanya saja kita perlu teliti gitu. Orang itu bisa meyakini ini salah, ini benar, ini tauhid, ini syirik. Itu gara-gara apa? Ya kan? Gara-gara dia itu belajar. Kan gitu ya? Betul nggak? Ya, betul gitu ya. Bahwa orang tersebut bisa meyakini ketika apa? Ketika sudah diberitahu, diajari. Ketika sudah diberitahu, diajari, sehingga kata-kata lain dari tidak dikafirkan sampai orang tersebut meyakini, kata-kata lainnya itu adalah ya di sini gitu, sama saja dengan kata-kata mereka tidak dikafirkan sampai orang tersebut tahu atau diberitahu
diajarkan, ya kan? Nah ini kata-kata mereka nih, nggak boleh dia dikafirin, dia harus tahu dulu. Dia harus tahu dulu, dia harus diberitahu dulu, dia harus diajarkan. Ya sama aja, sampai orang tersebut meyakini. Karena kalau udah tahu baru yakin. Gitu ya. Karena kalau udah diajarkan baru dia bisa yakin. Gitu. Bahkan ketika yang seperti ini dia tetap nggak mau ngaku. Padahal ya di sini sama. Kata Syekh Shalih Fauzan itu bahwa perkataan murjiah itu adalah orang-orang yang melakukan pembatal keislaman itu nggak boleh dikafirkan sampai orang tersebut meyakini. Gimana cara orang tersebut bisa diyakini? Orang tersebut itu bisa meyakini hal tersebut itu adalah pembatal keislaman ya kalau udah belajar, kalau udah diberitahu. Ya artinya perkataan murjiah itu ya sama aja, tidak dikafirkan sampai orang tersebut tahu, sampai orang tersebut itu diberitahu, sampai orang tersebut itu diajarkan. Ah ini sama, gitu. Ini sama. Nah, dan permasalahannya itu adalah bukan masalah tahu, diberitahu atau diajarkannya gitu. Sehingga jahil ini ya kan gini ya. Kalau dia tidak tahu atau tidak diberitahu atau dia tidak diajarkan, ya berarti kan jahil gitu ya. Betul, memang dia nggak tahu. Dan bahasa Arabnya nggak tahu itu jahil gitu, benar. Dia nggak tahu. Tetapi kejahilan itu gara-gara apa? Gitu. Kejahilan itu gara-gara apa? Kalau dia beneran tidak tahu dengan tidak memiliki sarana prasarana, tinggal di pedalaman, nggak ada ustadz, nggak ada Al-Quran, nggak pernah dengar Nabi yang namanya Muhammad, sinyal nggak ada, ya kan, nggak ada telepon, nggak ada internet, atau dia baru masuk Islam sehingga butuh waktu dalam mempelajarinya 1 atau 3 hari gitu ya. Gitu. Atau justru kenapa orang tersebut perlu diberitahu dan diajarkan? Karena sebelumnya dia tidak mau tahu. Karena sebelumnya dia tidak mau tahu. Kalau tidak mau tahu ini masuk pembatal ke-10, namanya i'rad. Kalau sudah pembatal ke-10 udah nggak bisa lagi dikatakan tidak dikafirkan. Makanya di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini merupakan bantahan ala haula'il murji'ah, bahwa kepada sekte murji'ah yang mereka bilang la yukaffar hatta ya'taqida biqalbihi. Ya, alasan mereka nggak boleh dikafirkan sampai orang tersebut meyakini dengan hatinya. Ya kan? Ya kalau dalam bahasa lain nggak boleh dikafirkan sampai entar dikasih tahu dulu, bro. Kasih tahu dulu, akhi. Itu nggak boleh dikafirkan sampai dia itu ditegakkan hujah, di apa segala macam. Maka yang seperti ini merupakan perkataan murjiah sebagaimana disinggung oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, maka dengan demikian kita udah paham gitu bahwa perkataan-perkataan yang tentang pembatal-pembatal yang ke-10 ini atau pembatal-pembatal masalah Islam yang zahirah, yang terang, maka itu nggak ada lagi alasan. Orang yang melakukannya itu langsung pindah lingkaran. Yang dikecualikan itu cuma tadi. Yang dikecualikan itu cuma yang terpaksa atau yang jahilnya itu ya seperti ini. Kan? Jadi cuma 2 aja. Kalau dia terpaksa atau enggak, ya jahilnya itu dengan syarat-syarat yang seperti ini. Selain dari itu, maka pembatal-pembatal Islam dari 1 yang 10 ataupun pembatal-pembatal Islam dalam permasalahan yang terang, maka langsung batal Islamnya dan pindah lingkaran. Nah, ini kalau misalnya mau dibahas bisa panjang, cuma nggak apa-apa, mumpung pertemuan terakhir kita bahas saja. Ustaz, afwan Ustaz, tapi ana pernah dengar Syekh Shalih Al-Fauzan sendiri yang ngomong bahwa tidak dikafirkan sampai orang tersebut dikasih tahu maupun diberitahu. Wah, berarti Syekh Shalih Al-Fauzan bertentangan dong dengan apa yang tertulis di sini. Gimana tuh Ustaz? Nah, makanya kita itu nggak bisa membangun agama kita, akidah kita itu dari fatwa. Karena kalau dari fatwa, ya namanya ulama itu 1, fatwa itu terkadang beda konteks. 2, beda orang yang dikasih fatwa. Artinya fatwa itu berguna, ya kan, sebagai apa? Sebagai pendukung apa yang sudah kita pelajari. Gitu. Tetapi kita nggak, justru jangan kebalik gitu. Belajar agama kalau dari fatwa, maka ya berubah-berubah gitu. Kesannya itu cenderung kontradiktif. Karena ya itu tadi namanya dimensi fatwa adalah dimensi yang dinamis gitu, tergantung konteks.
kita nggak paham konteksnya, maka terkesan kontradiktif. Sama kayak tadi gitu pertanyaan, Anda pernah dengar kok Syekh Shalih Al Fauzan bilang sendiri, nulis sendiri itu di syarah mana gitu, bahwa orang memang nggak dikafirkan sampai orang tersebut diberitahu, diajarkan oleh para ulama. Maka ya kita harus tahu bahwa masalah takfir, dan ini udah pernah disinggung kalau nggak salah di pertemuan pertama gitu ya. Takfir itu mengkafirkan atau misalnya ya udahlah apa kita pakai bahasa syar'i aja, memang takfir. Takfir itu kan ada level gitu ya. Takfir itu mengkafirkan gitu kan. Artinya ada beberapa level. Level yang pertama meyakini bahwa orang tersebut sudah beda lingkaran. Ya kan, atau beda wadah. Udah beda wadah nih. Tahapan yang kedua gitu, melontarkan dengan lisan, ya kan, artinya diucapkan gitu. Ini orang kafir, ini orang murtad. Tulis status, hati-hati dari si fulan atau si fulanah gitu. Jangan sampai dia dijadikan contoh di tengah masyarakat karena dia telah murtad dari Islam. Nah, ini melontarkan dengan lisan. Kemudian melontarkan dari lisan, baru tahapan yang ketiga itu adalah membangun hukuman atas orang tersebut. Membangun hukuman atas orang tersebut bisa dengan menegakkan hukum had, ya kan? Hukum had bagi orang yang murtad itu adalah bunuh, ya kan? Atau menegakkan jihad. Menegakkan jihad. Nah, ini takfir gitu ya. Takfir di dalam Islam ya berarti ada 3 tahapan gitu. Meyakini bahwa orang tersebut emang udah beda lingkaran, beda wadah. Terus tahapan kedua ya kita lontarkan dengan lisan. Terus tahapan yang ketiga itu adalah baru membangun hukuman atas orang tersebut, yaitu menegakkan hukum had. Ya, misalnya dibunuh atau dengan menegakkan al-jihad. Nah, jadi kita harus tahu gitu bahwa ketika nanti ada perkataan-perkataan para ulama tentang takfir, maka kita harus tahu konteksnya. Nah, di sini konteks di dalam yang barusan Anda baca bahwa tidak dikafirkan sampai orang tersebut meyakini yang dibilang Syekh Shalih Al Fauzan, maka ini jelas konteksnya itu adalah konteks nomor 1 gitu. Kenapa konteks nomor 1? Ya karena kalau misalnya dia harus nunggu diberitahu dulu, ya berarti ntar nggak ada lagi yang namanya kufur i'rad, pembatal i'rad. Padahal dia nggak mau tahu. Gitu. Dan kalau nggak mau tahu namanya i'rad, dan ini udah pembatal tersendiri. Gitu. Jadi jelas bahwa apa yang ditulis atau dibilang oleh Syekh Shalih Al Fauzan bahwa perkataan murji'ah itu adalah tidak dikafirkan sampai orang tersebut meyakini, atau bahasa lainnya tidak dikafirkan sampai orang tersebut tahu, diberitahu atau diajarkan, maka ini keliru jika ditempatkan pada konteks pertama. Keliru, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa nih 2 nih. Ya kan? Nggak bisa. 1 nih. Nggak bisa. Kenapa? Ya yang di sini nggak boleh. Itu nggak tepat gitu. Karena yang tepat di ranah yang nomor 1 itu adalah kita harus meyakini siapa saja yang memang dia sehat, punya sarana dan prasarana untuk mencari tahu, kalau melakukan pembatal keislaman, otomatis langsung beda lingkaran. Ini wajib bagi setiap dari kita. Wajib meyakini hal tersebut. Pokoknya orang kalau melakukan kesyirikan, beda wadah aja sama gue. Pokoknya kalau orang udah beristihza tentang syariat Islam, menista agama, menista Al-Quran, Al-Ma'idah 51, kayak Nabi SAW, kayak adzan dengan kidung, kayak nah ini beda wadah aja sama saya. Terserah deh mau sebut apaan, pokoknya jangan bukan satu wadah Islam sama saya. Pokoknya beda wadah. Nah, ini udah wajib. Gitu. Nanti kalau masalah melontarkan dengan lisan, nah ini ada lagi biasanya perkataan ulama, misalnya contoh hati-hati dari takfir, gitu. Nah, hati-hati dari takfir ini kan, loh, takfir itu bagian dari agama.
kok bisa dibilang hati-hati dari takfir? Kan gitu ya. Takfir itu bagian dari agama bukan? Bagian dari agama. Kalau bagian dari agama kok bisa dibilang hati-hati? Sama kayak misalnya orang hati-hati dari sholat, hati-hati dari jilbab, hati-hati dari Al-Quran. Kan nggak bisa. Sama hati-hati dari takfir itu juga nggak bisa. Gitu. Perkataan tersebut nggak cocok gitu. Akan tetapi perkataan yang seperti ini terkadang terdengar dari para ulama, hati-hati dari takfir. Awas, ya maksudnya ya konteks kedua sama konteks ketiga. Gitu. Ya kan hati-hati melontarkan dengan lisan permasalahan takfir ini, awas, hati-hati. Maslahat dan mafsadatnya itu besar. Apalagi kalau udah sampai menegakkan hukum had, main hukum sendiri atau menegakkan jihad sendiri. Nah, ini nggak boleh sembarangan. Nah, ini terkadang kita tahu gitu. Yang penting kita tahu aja konteksnya. Atau juga misalnya perkataan yang lain gitu. Misalnya tidak boleh dikafirkan sampai atau enggak boleh dikafirkan kecuali oleh para ulama dan hakim. Ya kan? Nah, ini terlontar gitu. Ini ditulis oleh para ulama bahwa tidak boleh dikafirkan kecuali oleh para ulama dan para hakim. Ya tinggal kita nih tahu konteksnya di mana. Apa konteksnya nomor 1, apa konteksnya nomor 3. Gitu. Dan kita udah dijelaskan gitu ya bahwa kalau misalnya tidak boleh dikafirkan kecuali oleh para ulama dan hakim, ini masuknya di nomor 3. Karena kalau udah para ulama dan hakim, ini udah dalam rangka mau menegakkan hukum. Adapun yang nomor 1 ini meyakini, gitu. Ini keyakinan, ini masalah akidah bahwa dia itu udah beda lingkaran, gitu. Nggak ada urusannya sama ulama sama hakim, gitu. Ini udah bagian setiap Muslim. Kalau dia misalnya melakukan kesyirikan, menista agama, menista Allah, menista Al-Maidah 51, menista adzan, maka yang seperti ini memberikan sembelihan kepada penunggu-penunggu, maka yang seperti ini kita yakini, gitu. Kita yakini bahwa orang itu tersebut sudah beda wadah. Udah cukup meyakini aja. Masalah melontarkan dengan lisan, apalagi membangun hukuman, ini udah bukan ranahnya kita lagi. Gitu. Tergantung situasi. Gitu. Kalau melontarkan dengan lisan, tergantung situasi. Dan tergantung kita itu ada kedudukan di masyarakat apa enggak. Maslahat dan mafsadatnya kayak gimana. Tapi kalau udah nomor 3, ini memang ranahnya para ulama dan hakim. Sehingga kalau ada statement-statement yang seperti ini, kita harus bisa menempatkan sesuai dengan konteksnya gitu. Yang boleh mengkafirkan itu cuma ulama, yang boleh mengkafirkan itu cuma para qadhi, para hakim. Ya tergantung yang maksudnya yang boleh mengkafirkan itu, masalah takfirnya ada 3 nih di dalam Islam. Yang mana dulu gitu. Tapi kalau udah berbicara tentang ulama sama hakim, ya itu adalah ranah nomor 3, membangun hukum atas orang yang melakukan pembatal tersebut. Atau juga misalnya statement tidak boleh dikafirkan sampai diberitahu. Nah, ini juga diucapkan oleh para ulama gitu. Sehingga orang yang kalau membangun agamanya dalam fatwa, dia gonjang-ganjing gitu. Ini yang dipakai yang mana ya? Yang tadi Syekh Shalih Al Fauzan bilang ini murji'ah. Tapi sekarang dia bilang nggak boleh dikafir, yang boleh mengkafirkan itu cuma ulama. Di tempat yang lain dia bilang hafizallah yang tidak boleh dikafirkan sampai diberitahu. Wah, ini jadi bingung gitu orang. Padahal Syekh Shalih Al Fauzan itu melontarkan statement tersebut sesuai dengan konteksnya masing-masing. Nah, terakhir yang ini tidak boleh dikafirkan sampai diberitahu, ya ini juga masuk kepada yang ranah nomor 3. Membangun hukuman atas orang tersebut. Karena kalau misalnya orang, ya kok proses pengadilan Islam itu ditangkap nih orang yang udah pembatal keislaman, ya kan? Saat itu ya semua orang meyakini gitu, ya bahwa nih orang emang udah di luar wadah nih, udah di luar wadah. Kemudian yang kedua kita bilang kamu nih udah murtad nih dengan perbuatan tersebut, gitu. Kamu udah murtad. Kenapa kamu udah murtad? Ini baru kita kasih tahu. Ini adalah perbuatan riddah. Ini merupakan perbuatan pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Kamu mau tobat apa enggak? Saya kasih waktu 3 hari. Ini kata ulama sama hakim. Ulama yang ngejelasin hukumnya bahwa terus si hakim bilang, kamu kasih ini enggak?
Tapi biasanya kalau pengadilan Islam ya ulama, ya hakim, ya hakimnya itu ulama gitu kan. Saya kasih waktu 3 hari, mau tobat nggak? Kalau kamu mau tobat, alhamdulillah, masuk Islam lagi. Tapi kalau kamu nggak mau tobat, ya udah kita tegakkan nih hukum. Ya kan, dibunuh atau enggak, misalnya ini dalam permasalahan individu ya. Kalau misalnya zaman Rasul SAW itu kirim surat. Kirim surat, wahai penduduk Romawi, kamu harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau zamannya Khalid bin Walid gitu ya. Kamu harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nggak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan syariat Islam, beriman kepada syariat Islam, kita kasih waktu. Kalau memang waktu tersebut tetap nggak mau, siap-siap tunggu kedatangan pasukan kaum muslimin. Nah, yang kayak begini nomor 3, membangun hukuman atas orang atau orang tersebut gitu. Jadi memang harus diberitahu dulu. Harus dikasih tahu dulu. Harus dikasih tahu dulu ya, tapi tentang ya konteksnya itu 3. Adapun konteks nomor 1, ini nggak ada babi bu gitu. Orang melakukan kekafiran, kekufuran, pembatal keislaman yang jelas, langsung kita yakini bahwa orang tersebut berbeda wadahnya. Nah, kira demikian yang bisa disampaikan ya, dengan pembatal tersebut yang dari 1 sampai 10, dari muqaddimah sampai khotimah. Ya, kita hanya bisa meminta sebagaimana doa penulis rahimahullah taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung, nggak boleh percaya diri dengan akidah kita. Kita berlindung jangan sampai kita ditempatkan dalam posisi-posisi sulit yang di situ kita ada taruhannya itu adalah menggadaikan akidah kita atau tetap istiqomah di atas tersebut. Maka yang seperti ini kita berlindung, mudah-mudahan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan akidah kita sehingga kita bisa hidup dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan muslim, dan juga dibangkitkan bersama kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian penulis menutup matannya dengan wassallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dengan dalam salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dengan demikian alhamdulillah kita sudah hatam dari pembacaan kitab Nawaqidul Islam, dari matan Nawaqidul Islam. Maka ini semuanya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini karena udah jam segini, insyaallah ini pertanyaannya Anda coba jawab di WA ya. Taib. Allah a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.